PT GAG Nikel satu-satunya perusahaan yang izin usaha pertambangan tidak dicabut pemerintah dalam polemik tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya. PT GAG Nikel rupanya anak perusahaan PT Aneka Tambang, Antam. Berikut ini sosok 4 komisaris PT GAG Nikel. Yang pertama adalah Hermansyah, anak buah Bahlil Lahadalia di Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (SDM). Di Kementerian SDM, Hermansyah pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Perencanaan Strategis. Jabatan itu diembannya sampai tahun 2017, hingga akhirnya ia dimutasi menjadi Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan, Puslitbang, Teknologi Mineral dan Batubara Balitbang SDM. Dari Puslitbang, Hermansyah dipindahkan ke Badan Geologi sebagai Kepala Pusat Survei Geologi. Kedua ada sosok Lana Saria. Lana diketahui bergabung Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Ditjen Minerba sejak 1998. Ia mengawali karirnya sebagai inspektur tambang. Sejak saat itu, Lana terhitung sudah menduduki sejumlah jabatan strategis, seperti Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba, Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara, PLT Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara, hingga staf ahli bidang ekonomi dan sumber daya alam SDA. Nama berikutnya lulusan Akademi Militer Akmil tahun 1987 cabang artileri, Brigjen Purnawirawan TNI Sabto Adji. Ia sebelumnya menjabat sebagai asisten khusus 1 Wakil Menteri Pertahanan bidang hubungan internasional. Setelah pensiun dari TNI, Sabtono sempat dipercaya menjadi staf khusus Kepala Badan Intelijen Negara, BIN. Terakhir, Ahmad Fahru Rozi alias Gus Rozi adalah Ketua Tanfisia PBNU Pusat 2022-2027. Namanya juga tercatat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Pusat 2020-2025 dan Ketua Yayasan Al-Qolam Malang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.